Kebanyakan kita merasa bahwa apa yang saya sedang lakukan saat ini sepertinya tidak cepat membuahkan hasil. Karena kita lebih cepat untuk menikmati hasilnya dibanding kita harus memulai dan mengikuti prosesnya. Orang lebih cenderung supaya saya segera merasakan apa yang saya sedang lakukan saat ini. Kita mau cepat nikmati buah dari apa yang kita lakukan, tanpa harus kita melewati setiap proses. Nah, hari ini kita belajar ada 3 hal dari tokoh ini sebentar kita belajar. Tapi sebelumnya kita sama-sama lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-22. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita melihat 3 hal. Yang pertama, bagaimana Nuh ini membawa seluruh keluarganya untuk dekat dengan Allah. Di antara orang yang hidup sesaman dengan Nuh, kata firman Tuhan, mereka sudah rusak, penuh dengan kekerasan, penuh dengan kebejatan dan berbagai kejahatan. Dan Tuhan sudah tidak tahan hati lagi melihat keadaan manusia yang semakin hari semakin menyakiti hati Tuhan. Tuhan sudah tidak betah lagi melihat keadaan manusia yang semakin hari justru mereka makin jahat. Sehingga Tuhan mau melakukan hukuman bagi umat manusia dan segala jenis binatang hidup yang bernafas di muka bumi. Tapi di antara orang yang hidup sesaman dengan Nuh, ada satu keluarga, yaitu keluarga Nuh, di mana mereka masih menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Hal pertama yang kita belajar dari Nuh adalah bagaimana memiliki dasar iman yang teguh kepada Allah, yaitu dengan senantiasa membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Sekalipun orang-orang yang ada di sekelilingnya mereka jahat, mereka hidup bejat, penuh dengan segala kekerasan, tetapi Nuh, dia tetap berdiri kokoh keyakinannya kepada Tuhan. Ini adalah satu tindakan iman yang langka di zaman itu, bahkan termasuk di zaman saat ini. Kita dengan mudahnya terpengaruh dengan orang-orang di sekeliling kita tanpa kita harus memegang prinsip yang benar, tanpa kita harus berpegang teguh pada keyakinan kita. Mudah dulu kata berubah. Dengan mudahnya kita mau bergeser dari keyakinan dan pengharapan kita hanya karena kita mau ikut arus. Sepertinya kalau kita adalah orang yang beriman sendiri, sedangkan orang-orang di sekeliling kita tidak beriman kepada Allah, kayaknya itu hal yang aneh. Kita merasa aneh dengan diri kita sendiri. Makanya karena kita berpikir saya Tuhan sendiri, ya sudah, saya ikut arus dengan teman-teman yang lain. Tapi Nuh tidak demikian. Saya juga lihat bagaimana kehidupan dari Yusuf ketika dia berada di tanah Mesir. Dia berada di tengah bangsa-bangsa yang tidak berkeyakinan kepada Allah, tetapi dia mampu bertahan dalam keadaan seperti itu dan tetap menunjukkan cinta kasihnya kepada Allah. Dan banyak tokoh-tokoh iman lainnya. Kita juga lihat Daniel, sekalipun dia dilarang untuk tidak boleh menyembah kepada Allah, tidak memuji Tuhan, tapi dia tetap melakukan hal itu. Dia memiliki
beriman yang teguh karena dia punya hubungan yang baik dengan Allah. Saya yakin ketika saudara dan saya memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka tidak akan pernah ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada satu lagu bilang begini, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Bagaimana? Ada di sini enggak? Bat yang sejati dalam bahaya Kau menggendongku, Kau Yesus sahabatku. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Allah, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di kota Roma, ingat bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, baik penderitaan, penganiayaan, hukuman penjara, dan berbagai tantangan lainnya tidak akan pernah menggeser kita dari Kristus. Bapak Ibu, walaupun kau dan saya berada di tengah komunitas yang tidak mendukung kita punya iman, tapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, itu tidak akan membuat kita terpengaruh. Jadi tandai orang yang mudah berpengaruh dengan orang lain, itu tandanya sudah tidak ada hubungan dengan Allah. Yang mudah berpengaruh. Jadi contoh, ada orang yang satu datang kasih dia berita, oh kau begini dia. Semua dia terima. Tapi ketika dia terima, dia tidak saring dulu. Nana ping ala meja. Aina dening atau dia. Dia terima saja, ikut saja, mau ikut arus. Dan dia hanya faktor penasaran dengan seseorang, akhirnya dia ikut arus. Dan dia menipu hati nuraninya. Dia tidak mendengarkan suara hatinya. Sekalipun ada bisikan dalam hatinya. Ingat, saat kau lakukan tindakan ini, kau ikut orang ini, kau sementara jauh dari Tuhan. Kau ikut tinggalkan Tuhan. Kau berkhianat sama Tuhan. Tapi nyunan patengna lawan dengan suara hati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan mudah untuk dipengaruhi orang lain. Amin. Kalau itu sesuatu yang membuat engkau jauh dari Allah, jangan mudah berpengaruh. Tapi kalau seseorang membawa engkau makin dekat dengan Allah, ikut arus itu. Ada satu ikan salmon kalau saya tidak salah itu. Itu dia ikan yang bisa lawan arus. Bukan ikan yang ikut arus. Biasanya kalau kita pergi ke laut juga Ibu, ikan yang ikut arus itu adalah ikan yang mati. Ikan yang mati. Entah gelombang mau bawa ke atas dia ikut, mau bawa ke bawah dia ikut. Itu ikan mati. Dia tidak bisa punya tujuan hidup atau tujuan perjalanan yang jelas. Tapi kalau ikan yang hidup, ada gelombang, tapi dia masih bisa singgih, Ibu. Dia bisa jalan sendiri. Jadi kalau saudara sudah mau ikut arus dengan orang lain yang membuat engkau sudah tidak lagi berpihak dengan Allah, itu yang saudara lagi mati rohani. Dan ada banyak orang yang mati rohaninya. Buktinya begini. Kalau hari ini saudara setia dengan Tuhan, tapi besok lusa ada orang yang provokator dengan saudara, saudara ikut, saudara jauh dari Tuhan, itu saudara mati. Jadi saudara dan saya kalau ikut arus dengan orang yang menjerumuskan engkau pada kejahatan, kau dan saya adalah mayat hidup. Kau hidup tapi sudah jadi mayat di hadapan Tuhan.
saudara dan saya itu sudah mati ya. Nah, sudah mati. Jadi kita belajar dari Nuh. Dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan di tengah dunia yang jahat. Nah, bagaimana caranya kita sekarang membangun hubungan dengan Allah? Lewat pujian kita, penyembahan kita, lewat kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi dengan pujian penyembahan yang kita naikkan, itu adalah caranya baik kita mengungkapkan perasaan kita dengan Tuhan, bagaimana kita menaikkan pujian kita, bagaimana cara kita berbicara dengan Allah. Tapi ketika Tuhan berbicara dengan kita, yaitu lewat firman-Nya. Jadi makanya saudara dengar firman. Jadi bukan hanya kita yang tahu omong dengan Tuhan, tapi biarkan Tuhan omong juga dengan kita. Pak Prabowo bilang kau jangan omong-omong saja. Jadi kau hanya tahu doa saja, tapi Tuhan tidak pernah kau dengar dia berbicara dengan saudara. Makanya harus dengar firman-Nya. Amin. Amin. Hal kedua Bapak Ibu, saya lihat di sini. Yang pertama, dasar iman dari Nuh itu karena dia punya hubungan dengan Allah di tengah komunitas yang jahat. Yang kedua, bukti imannya kepada Allah yaitu ketaatan. Ada ketaatan yang dinyatakan dalam hidupnya. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu, waktu itu tunganya nalodo, baru Nuh ini disuruh buat perahu, dia buat ini kapal yang besar, yang bertiga. Pandai ke kapal mana? Tidak ada tanda-tanda hujan, tapi disuruh untuk bikin bahtera. Saya terlalu yakin ketika Nuh baru membuat rencana dan waktu itu dia mengajak teman-temannya, ayo mari kita bikin bahtera karena akan datang ini hujan lebat dan akan memenuhi bumi ini dengan air yang begitu banyak, dan kalau kita tidak bisa berupaya maka kita akan bisa mati. Orang-orang waktu itu akan mengejek sama Nuh. Nuh, jangan ngomong kosong. Dalam sejarah manusia tidak pernah ada hujan yang begitu lama dan air dapat memenuhi bumi ini. Kau jangan ungkapkan ide gilamu. Jadi kau jangan omong kosong. Tapi Nuh bilang, iya, pokoknya kamu ikut saja. Tapi orang-orang bilang, kau jangan omong kosong. Kalau kau buat bahtera, buat perahu, silakan kau buat sendiri. Kami ini masih waras, Pak. Kau yang gila, silakan gila sendiri. Tapi kami yang masih normal, kami tidak akan ikut, Bu. Tapi Nuh tetap melakukan. Hari demi hari dia mengerjakan perahu itu sampai ia menyelesaikan. Saudara, kalau disuruh buat sesuatu yang kelihatannya aneh, saudara mau tidak? Dulu saudara pernah pikir ada yang namanya seroja, toh? Tidak pernah pikir, toh? Jangankan seroja, saya tidak pernah terpikir untuk bisa datang di KKH. Tidak pernah pikir. Saya hidup besar di mana, melayani orang, saya tidak pernah pikir. Termasuk saudara juga yang dulu masih dari Lita Mawar. Saudara tidak pernah pikir dulu waktu kecil saudara akan datang di sini, datang di KKH. Tapi sekarang kita ada di sini ya. Kalau saudara disuruh buat sesuatu yang aneh, pasti saudara tidak mau juga. Omong kosong ini. Contoh, tiba-tiba wana ini, silakan hibulu menghuni tak kayak bandaulah. Lapir ya winting jangan dia lewat pengamuan. Lah kau umum dan dahunitan. Baik uang mau dimerada dahunitan. Hal daling ang dahunitan. Sementara na tahu dia meremi halan apa dia udah terangsi. Dohon pun. Aku pun lagi hal na set di hal na nahon. Pikir ya kalau terangsi kemudian ning anak
Ana motor na mana lewat holo na mana kiko dagang kan ana kepo ya hori tengah kan na blok tua maka. Laku dito na paling lima duong na wai dari na listriku dari ni ko mahilak pa yung ko dito pada buang ko tawo na ko kan dapat atur mo kay buang na pa ini dito ko dito lu buang maka. Tapi kita lihat loh ini Tuhan yang suruh sama dia ikut. Nah, jadi kalau saudara dan saya punya hubungan yang baik dengan Allah, saudara akan mengerti apa maunya Tuhan dan saudara pasti ikut. Jadi ingat, pemberontak itu karena tidak punya hubungan dengan Allah, tidak punya ketaatan dengan Allah, tidak menunjukkan fakta atau bukti imannya kepada Allah, makanya dia suka berontak. Adakah saudara yang suka berontak di sini kok? Hah? Adakah yang suka berontak? Suka kepala batu, hang, error. Istilah lainnya. Jadi jangan, istilah kepala batu itu dalam Alkitab ada. Israel itu kepala batu, keras hati, tegar tengkuk, kurang ajar, ada semua dalam Alkitab itu. Jadi kalau soal begitu sesuai Alkitab kan, Alkitabiah toh. Tapi itu istilah sekarang Ibu ya. Kan ini perkembangan semakin maju. Kalau andaikan Alkitab ditulis zaman sekarang pasti ada istilah otak error. Ada semua itu ya. Jadi saudara, Nuh ini dia memiliki ketaatan. Jadi saudara harus taat. Ingat, memang taat itu memang menyakitkan Bapak Ibu. Taat itu memang tidak enak. Kita harus nurut, kita harus tekan, kita punya keinginan pribadi, kita punya kehendak sendiri, punya kemauan sendiri, kita mau lakukan itu. Tapi tidak bisa karena kita mau tunduk. Tapi belajar untuk taat pada Tuhan. Istri-istri belajar taat pada suami. Karena kita bilang, hai istri-istri, hendaklah kau tunduk pada suami. Jangan kau suka tanduk-tanduk sama suami. Amin. Suami baru ngomong. Suami baru ngomong satu. Ayo bagaimana? Baru satu ngomong kau susah ribu. Dan laki-laki juga dibilang begini, hai laki-laki, kau juga harus taat pada Kristus. Jadi laki-laki sebetulnya adalah orang pertama yang membawa keluarganya itu kepada Tuhan. Tapi laki-laki yang hidup di zaman tahun 2000-an sekarang ini, itu laki-laki yang kita gereja. Tapi kalau perempuan mah justru mereka yang setia dengan Tuhan. Coba cek di setiap gereja manapun juga yang paling banyak itu perempuan. Laki-laki beralasan tidak mau taat pada Tuhan. Makanya banyak laki-laki cepat mati dan laki-laki yang cepat stres. Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau panjang dekat dengan Tuhan, taat sama Tuhan, amin. Pulang sebentar di rumah istri bilang begini, Papa sekarang saya mau hidup lebih lama dengan Papa. Sambil peluk sama dia, peluk. Kalau dia sudah nyaman di dalam pelukan, baru kau bilang, Papa kau ingat di gereja supaya umur panjang supaya kita hidup lebih lama. Itu Bapak Ibu, kalau laki-laki dipeluk itu, dia itu paling nyaman, paling asik Bapak Ibu. Apapun dia bisa lakukan. Serius. Kamu baca tentang Simpson dalam kitab Hakim-Hakim. Waktu dia berada dalam pelukan Delilah, dia nikmat. Delilah tanya sama dia, Sim, kamu memang laki-laki yang hebat dan luar biasa, dan saya sayang sama kamu. Tapi omong-omong Sim, kau itu kayak laki-laki hebat, tapi apa sih rahasianya kau begitu hebat? Wah, karena Simpson ini sudah terlalu nyaman dalam pelukannya si nona ini, dia bilang begini. Nah, ini rahasianya. Dia kasih tahu dia punya rahasia. Jadi
kalau mau taklukkan laki-laki cukup kau cium sendiri. Cukup kau bikin dia nyaman. Kan lagu juga bilang begini, antara nyaman dan cinta. Ya. Pokoknya ketika kau buat dia nyaman, asik. Jadi kau pulang di rumah sebentar, istri jangan bilang begini, hei, jangan aduh aduh ke mama, karena laki-laki kau saja yang kita gereja. Itu laki-laki dia tahu tidak gereja lagi. Tapi ketika kau datang dan peluk dia, kaulah satu-satunya laki-laki yang paling hebat. Bibirmu macam-macamnya. Jadi saudara-saudara, jadi harus belajar taat, amin. Taat sama suami, taat sama Tuhan, taat sama pemimpin. Jadi jangan suka melawan-melawan, ya. Termasuk taat juga sama pendeta, amin. Amin, kau tuh tidak. Kamu ikut. Kalau pendeta bawa kamu ke jurang, jangan ikut sama dia. Tapi dia ajar kamu dekat dengan Tuhan, ikut sama dia. Amin. Kok aminnya kurang serius ini? Jadi kalau orang bawa kamu dekat dengan Tuhan, ikut sama dia. Nah, yang ketiga Bapak Mama, hasil dari iman. Jadi pertama tadi dasar imannya karena dia bangun hubungan dengan Allah. Bukti imannya dia memiliki ketaatan pada Tuhan. Yang ketiga hasil iman. Ada hasilnya. Kita lihat di sini dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang terakhir. Nuh ini adalah orang yang diselamatkan bersama dengan keluarga. Tuhan bilang silakan kau masuk. Tapi ingat, kau ingat istri. Kau selamat tapi ingat istri. Laki-laki jangan urus diri sendiri saja, tapi ingat istri. Amin. Ingat istri. Kan lagu bilang begini, ingat anak istri. Gitu. Ingat. Jadi dia ingat anak-anak. Dawai anak ingat alam hai. Nah ingat yang tahu na ingat anak ingat mariana. Untuk diselamatkan. Berbeda jangan amin. Kok sudah tertawa sih? Semangat sudah maksud. Jangan amin zaman now. Namu ada anak kuhamanya. Buat menjadikan. Jadi buat teman ini akan indah tambah mudah-mudah menuai memerana mai. Dia punya realan. Tapi dua mata nelayan lupa. Jadi saudara-saudara, Nuh ini bersama istri anak-anaknya itu dia bawa dalam perahu dan mereka hidup bahagia bersama. Itulah hasil imannya. Ingat, segala apapun yang kita lakukan dalam Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Dalam kitab Korintus sudah jelas mengatakan, ingatlah bahwa setiap jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Tapi kenapa kamu selalu berpikir sia-sia untuk datang ibadah sama Tuhan? Jadi ingat, tidak ada yang sia-sia. Kalau sesuatu yang menghasilkan uang, saudara mau kerja tidak? Contoh, saya kasih contoh kecil. Enggak teman-teman dulu, peduli ada bedeng, ada 5 kali 10 saya kasih 2 juta. Mau tidak? Mau. Bila perlu berebut. Hanya 5 kali 10 ini kecilan. Saudara pacu ini cuma 3 jam sudah bisa selesai, dapat 2 juta. Woi, saudara berebutan. Itu dapat uang itu tidak lama juga habis. Hei, kenapa yang hanya model begitu kita mau? Tetapi yang membuat kita selamat, nama pemelulu nyendewa bangun dobuan pelaku.
korbankan bagi Tuhan. Karena pergian yang teman lari di rumah. Tolong jawab saya. Ada kok? Tidak ada. Saudaranya datang beribadah, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, masih lihat yang ketawa-ketawa di sini. Apalagi kalau setua. Tua itu dekat dengan Tuhan lebih baik. Datang di gereja masih lihat yang tertawa masih ada gigi. Daripada lihat istri dan suami, kita tertawa juga hilangnya ada pada kita. Jadi kita masih bahagia di sini. Iya, jual gereja dan di gereja belum. Kau juga taruh persembahan berapa memang. Saya sudah bilang dekat dengan Tuhan itu lebih baik. Datang gereja itu lebih baik. Walaupun tanpa persembahan, yang penting kau bawa hidupmu pada Tuhan, itu jauh lebih penting daripada begini di gereja. Tentang kau pulang gereja, iya ada Allah sangat teman mau boleh berbisnis ini, nak berapa di gereja boleh. Dia belakang dan kita dan binuan, nak pulang. Kayak aku pernah dengan minggu kawat, dream ada kawat, aku mau melanggar kapiran kok. Di megan dah kalah muda dulu zaman now. Tapi ingat, jangan ningun dream yang kiranya ini nak kita mau memilih. Jadi yang kiranya, ini saudara-saudara ada bukti, ada hasil dari dia diselamatkan bersama dengan keluarganya. Dan Tuhan bilang begini, supaya kau jangan kelaparan di dalam perahu, ingat kau harus persiapkan makanan. Jadi siap makanan kau dan keluargamu di dalam perahu. Jadi Nuh melakukan semuanya itu. Dia bekerja dan mempersiapkan dengan baik. Jadi kita juga begitu. Jadi jangan bilang saya beriman saya sama Tuhan. Pokoknya saya yakin sama Tuhan. Tapi kau tidak pakai otak dan tenaga. Sama juga. Jadi iman, otak, tenaga harus jalan seiring,